Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081112853031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang pertama, yang dimana buatlah program untuk mencetak bilangan sebanyak n dengan ketentuan. Jika n bilangan kelipatan 4, maka dia akan mencetak A. Jika n itu bilangan kelipatan 6, maka dia akan mencetak B. Jika n bilangan kelipatan 4 dan 6, dia cetak AB. Di sini saya akan menjelaskan deskripsinya, di mana di sini ada input stream. Input stream itu untuk membaca fungsi input output seperti cin, cout, dan nline using namespace std itu agar kita tidak perlu menambahkan std di setiap menambahkan std depannya di setiap perintah seperti cout dan cin. Lalu ada inline, itu fungsi utama dari program. Ada buka kurung awal dan tutup kurung awal. Ini itu untuk menandakan bahwa memulainya program dan akhirnya dari program. Lalu ada int, n, i. In itu integer, n dan i itu variabel. Jadi ada variabel n dan i itu yang bertipe integer. N itu untuk nilainya ya. Untuk angka yang diinginkan. Dan i itu untuk perulangannya. Lalu di situ ada cout, masukkan nilai n. Cout itu untuk mencetak masukkan nilai n, dia akan tampil ke layar output. Lalu ada cin itu untuk membaca nilai dari variabel input dan dia akan menyimpan ke variabel n. Lalu di sini kita masuk ke perulangannya, yang dimana untuk i itu sama dengan 1. Nah, jika i itu sama dengan satu dan i itu kurang dari sama dengan n, maka dia akan mencetak ke sini. Oh, salah. Maksudnya itu dia akan mengecek sini. Jika ini terpenuhi, nah di sini kan i-nya itu kan diketahui nih. I-nya itu 1. Nah, jika itu memenuhi ini, maka dia akan ke sini. Ini mana dia akan mengecek apakah i sisa bagi 4 itu sama dengan 0 dan i sisa bagi dari 6 itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan output mencetak AB, yang dimana jika tidak, dia akan langsung ke sini. Else if, nah jika i itu sisa bagi 4 itu sama dengan 0, jika iya dia akan mencetak A, tapi jika tidak, dia akan mengecek sini. Jika i sisa bagi 6 itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak B, dan jika tidak, dia akan mencetak I dan spasi. Jadi dia akan mengecek ini dulu, apakah ini ada yang terpenuhi dari peluangan ini. Jika iya, dia akan mencetaknya. Terus dia akan kembali ke sini. Oh iya, jika ini terpenuhi, maka dia kan langsung ke sini kan. Nah, langsung ke sini, lalu dia akan kembali lagi ke sini. Dan I itu ditambah dengan 1. I plus plus itu I ditambah 1. Lalu di sini ada buka kurung awal sama tutup kurung awal itu untuk menandakan mulai dan akhir dari sebuah perulangan itu. Lalu ada cout dan endline. Nah, cout endline itu, endline-nya itu untuk enter. Untuk enter atau baris baru. Lalu, sini saya coba output atau running. Nah, sini kan untuk memasukkan nilai nih. Kita misalkan angka 12. Nah, di sini kan angka 12. Nah, di sini kan eh, sisa bagi dari 4 ini kan, sisa bagi dari 4 itu 1. Sisa bagi dari 4 itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 4 nih. Tidak sama dengan 0, maka dia akan melewati kondisi ini dan dia akan ke sini. Dia akan mengecek sini. Jika tidak juga dia akan mengecek sini. Jika ini juga tidak, dia akan langsung output ini. Itu. Nah, terus di sini kita coba yang 4.
Oh, ini nggak ada spasinya ya. Saya lupa menambahkan n-line di situ. Nah, di sini tidak ada empat empatnya. Empatnya itu diganti A karena di sini itunya 4 nih. Bisa nih, udah perulangan ketiga. Karena I-nya kan 1, jadi perulangan ketiga. I ditambah dengan 3, jadi dia 4. J-nya itu udah 4. Nah, jika I-nya itu 4, 4 dibagi dengan 4 itu kan sama dengan 0. Sebagiannya kan 0 kan. Maka dia akan mencetak A. Dan ini yang B itu 6. Nah, ini AB itu 12. Gitu. Yaitu untuk outputnya. Lalu ke deskripsinya. Pertama itu untuk memanggil library untuk proses input dan output seperti cout, cin, dan inline. Lalu itu agar perintah seperti cout, cin, dan inline itu tanpa harus mencantumkan std di depannya. Ada fungsi utama di mana program eksekusi itu dimulai, lalu menandakan awal dari sebuah program, deklarasi variabel n untuk batas angka, dan i untuk variabel pecahan perulangan. Lalu menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna memasukkan nilai. Baru dia akan mengambil nilai yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Perulangan itu dimulai dari angka 1 hingga mencapai angka n, menandai awal dari blok kode di dalam perulangan for. Cek apakah i itu habis dibagi 4 dan habis dibagi dengan 6. Dan cek kondisi pertama benar. Cetak Jika kondisi pertama itu benar, maka dia akan mencetak AB. Dan jika kondisi pertama itu salah, dia akan cek apakah I itu habis dibagi dengan 4 saja. Jika kondisi 2 itu benar, dia akan mencetak A. Tapi jika kondisi kedua itu salah, dia akan cek apakah I itu habis dibagi dengan 6 saja. Jika kondisi keenam itu benar, maka dia akan mencetak teks B. Oh, sini nggak rapi ya. Dan jika semua kondisi di atas itu salah, bukan kelipatan 4 ataupun 6, maka dia akan mencatat nilai asli dari angka itu tersebut. Jadi misalnya kayak 1 tadi. Terus menandai akhir dari blok kode perulangan for, mencetak baris baru setelah perulangan selesai agar tampilan rapi, menandai akhir dari program. Sudah code-nya, di mana ada variabel n, i yang bertipe integer, begin itu memulai, read itu untuk input, input nilai n, variabel n maksudnya. Lalu masuk ke perulangan for yang dimana penjelasannya itu sama, if from 1 to n2. Jika ini terpenuhi, maka dia akan mengecek ke sini. Jika ini terpenuhi, dia akan mencetak ini. Jika ini tidak terpenuhi, dia akan mengecek ke sini. Jika yang ini terpenuhi, dia akan mencetak ini. Begitupun selanjutnya. Dan with new line itu untuk baris baru. Dia akan mencetak baris baru. Atau enter. Lalu untuk flowchart-nya, mana di sini ada bentuk oval. Oval itu untuk start dan end. Atau memulai dan selesai. Lalu ada bentuk jajar genjang, itu untuk variabelnya, menginput dan output. Input apa, variabel outputnya apa gitu. Nah, di sini saya menginput variabel n. Lalu di sini kita masuk ke perulangannya, yang di mana? Yang di mana jika yang dimana untuk I itu sama dengan 1 to N, jika iya, maka dia akan mengecek sini. Jika iya juga, dia akan mencetak ini, dan dia akan menambahkan I plus plus, itu ditambah dengan 1, lalu ke sini, ulang sampai ini sudah tidak terpenuhi, yang ini tidak terpenuhi. Jika tidak, dia akan ke sini. Ini tidak selalunya terpenuhi ya, karena kan di sini kan imot 4 dan imot 6. Jika angkanya itu gede, dia akan ngulang terus. Tapi jika angkanya itu kecil, pasti cuma sekali. Lalu di sini ada I mod 4 sama dengan 0. Nah, jika iya, dia akan mencetak A. Jika sudah, dia akan langsung menambahkan dengan I. Lalu dia akan ke sini kembali. Jika ini sudah tidak lagi terpenuhi, dia akan ke sini. Cetak B dan menambah dengan 1. Dan jika semuanya tidak terpenuhi, dia akan ke sini. Dan ini tuh tidak selalu terpenuhi. Hanya salah satu saja. Jadi kayak, misalnya ini tidak terpenuhi, dia akan langsung ke sini.
yang tidak terpenuhi dia akan langsung ke sini. Ya, ngecek gitu. Dan jika ini semua tidak, jika ini sudah selesai dan sudah dapat outputnya, maka dia akan ke sini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam bekerja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.